Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Rokaren dengan NPM 25782115 dari TRI 2D. Jadi, pada kali ini saya akan mempresentasikan parent class dan child class. Apa itu parent class dan child class? Dan saya akan membuatkan contoh kodenya ya. Nanti kita akan runningkan. Nah, lalu langsung saja ya. Nah, pada lab 6 ini kan kita belajar object oriented program. Nah, langsung saja kita masuk untuk membuat kodenya. Di sini saya akan membuat pertama-tama membuat parent class. Kelas hewan. Kelas hewan. Terus definisinya def init. Nah, hewan jadi parent class itu kayak parent class dengan child class itu kayak warisan dari parent ke kelas. Itu adanya inheritance, yaitu kayak semua objek metode, semua atribut yang ada di parent itu dikasihkan ke child class. Analoginya kayak misalnya ibu kita mempunyai barang atau uang, pasti diberikan ke anaknya secara umumnya ya. Orang tua mempunyai barang pasti diberikan ke anaknya. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang tua memiliki barang A, pasti anaknya juga memilikinya. Nah, jadi di sini parent class-nya itu hewan. Ini hewan ini menyimpan atribut umum yang bernama nama. Self, nama. Nah, dan hewan ini mempunyai nama dan suara. Nah, suara ini itu metode umumnya. Kayak semua hewan itu pasti punya nama dan bisa bersuara kan. Walaupun semut sepertinya kecil banget ya suaranya, kecil sekali ya suaranya. Jadi def suara mempunyai suara. Lalu kita return hewan bersuara. Nah, setelah itu saya akan membuat contoh subkelasnya, yaitu child class. Nah, di sini di child class saya akan menamai dengan nama hewannya apa ya? Kucing. Kelas kucing. Dan tidak lupa hewan itunya parentnya
Nah, kucing ini mewarisi inheritance dari hewan. Nah, lalu kita juga pakai super dot init nama untuk mengambil konstruktor dari parentnya. Jadi kita init. Sel super Habis ini. Makasih ya Biu-Biu. Bulu-bulu. lalu setelah ini kita akan menambahkan fungsi suaranya. Masih, Sam? Itu nggak pernah. Dia yang mempunyai suara ya, hewannya suara. Ini kan mempunyai nama dan ini mempunyai suara. Return, kita return juga. Lalu salah, pakai F kecil. Kurung Kurawa sel dot name. Nah, metode suara itu kan di override, diganti itu tuh sesuai perilaku kucing. Jadi kita pakai bersuara meong. Ini jaraknya 2. Lalu saya menambahkan kelas anjing juga, dan tidak lupa parentnya. Sama seperti kucing, dia turunan dari dari hewan. Nah, metodenya juga di override, sesuaikan. Jadi tadi kan bersuara meong, jadi kita gantikan guk. Nah, tapi karena isinya sama dengan kucing, saya akan copy saja ya. Copy yang sini, copy dulu. Nah, tinggal kita gantikan saja bersuara guk. Guk. Nah, masih jam 6:30. Nah, lalu kita namain supaya lebih mudah saat kita memanggilnya ya. Itu baju apa sih? Kan metode suara itu beda hasil meskipun nama metode meskipun nama metode sama. Contohnya K1, kita namain dulu K1. K1-nya namanya kucing. Ini nih untuk bisa kita panggil nanti. Kucing. Kucing ini kan namanya Milo. Nama saya namain Milo. Nah, ini namanya saya untuk mudah memanggil anjing, kita anjingnya namai Budi ya. Nah, kan metode suara itu
polimorfis ya. Jadi kita print Ini siapa? Ini kamu Bir. print kita panggil ya K1 tadi kan. Ini K1. K1 tadi kan kucing suaranya. Kita suara. Terus kita print juga A1 dot suara. Nah ini nih supaya keluar outputnya ya, suara output yang ini nanti. Kita coba dulu apakah keluar ya. Nah, kita kan pada kode ini terdapat konsep OOP yaitu inheritance. Jadi kelas hewan ini tuh berperan sebagai parent class. Nah, yang ini kan parent class yang memiliki atribut nama dan metodenya suara. Kemudian ada kelas kucing dan anjing. Itu tuh child class yang mewarisi dari hewan. Jadi masing-masing child class melakukan override pada metode suara itu sesuai karakternya. Jadi ini juga bisa menunjukkan konsep polimorfis di mana kita menghasilkan output metode yang sama tetapi outputnya berbeda. Jadi kita lihat dulu output yang keluar. Kita save dulu, Ctrl S. Saya save .hewan.py. Kita save. Jadi kita buka dulu di sini. Nah, ini CMD. Nah, terlihat di sini kan outputnya itu Milo. Ini nama kucingnya tadi kan Milo. Seperti ini Milo. Namanya kucingnya Milo. Nah, Milo tadi bersuara meong. Nah, terus Budi bersuara gugup. Kita lihat. Nah, ini Budi nama anjing bersuara gugup. Sudah seperti itu outputnya. Lalu kita di nomor 3 yang B yang menjelaskan mini project ya yang kita buat kemarin. Menunjukkan dan jelaskan di mana saja bagian merupakan parent class dan child class-nya. Jadi pada mini project ini saya itu menggunakan simulasi otomasi jaringan. Nah, otomasi jaringan menggunakan konsep object oriented programming atau OP yang terdiri ada parent class dan child class, juga ada control class dan main program. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu itu parent class. Parent class-nya itu network device. Nah, parent class ini itu tuh kelas induknya. Fungsinya itu untuk mempresentasikan device jaringan secara umum. Nah, di parent class itu ada atribut yang bernama hostname, IP address, dan status. Hostname ini nama device kita, terus IP address-nya itu alamat IP. Nah, ini definisi status, fungsi status untuk mengecek status kita. Lalu yang ini metode
Metode utamanya itu dev yang ini metode utamanya dev cek status self. Ini nih untuk simulasi ping. Ada kemungkinan device ini kemungkinan time out atau meniru kondisi jaringan nyata. Jadi network device ini merupakan parent class yang berfungsi sebagai dasar semua perangkat jaringan dengan jaringan umum dan metode untuk mengecek koneksi. Lalu saya juga ini child class-nya yaitu kelas router device. Itu tuh turunan dari network device yang menggunakan super init, super cek status. Nah, super cek status ini ambil fungsi dari parent. Kita bisa menambahkan routing, OSPF, terus jumlah routernya, terus di child class switch device ini turunan juga dari network device ini yang dilakukan untuk mengambil metode parent. Ada STP dan PLAN. Jadi konsep yang terjadi itu inheritance itu pewarisan dari parent. Nah, pewarisan dari parent. Nah, polymorphisnya metode yang sama, yang ini polymorphisnya. Router dan device itu merupakan child class yang mewarisi parent class, lalu melakukan override method untuk menambahkan karakteristik masing-masing. Lalu, demonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengelola list object. Manager. Nah, controller kelasnya itu ada di network manager. Nah, ini adalah controller, yaitu yang mengelola. Di sini nih ada atributnya, ada self, device, self, history. Nah, device ini menyimpan semua objek history. Menyimpan semua objek kalau device nih. Kalau history itu menyimpan hasil. Lalu ada metode satu yaitu menambahkan device, add device. Yang ini metode satu, add device. Nah, add device dan cek menambahkan device ini. Lalu ada metode yang kedua, yaitu check all device, cek semua device. Nah, ini nih kan ada list kosong, checklist kosong. Lalu ada ini checklist kosong. Lalu loop semua device dan ini nih kayak filter tipe ini nih kayak bisa pilih hanya router atau switch yang ini. Lalu untuk menjalankan metodenya dengan dev check status. Dengan dev check status.
Ini contoh polimorfis ya. Nah, untuk menghandle error menggunakan try except. Nih, menggunakan try except untuk menghandle errornya. Kalau error, dia tidak crash, jadi tetap lanjut programnya. Nah, lalu untuk menyimpan hasilnya menggunakan self history advance. Lalu untuk menampilkan tabelnya, ya memakai tabulate. Lalu ada metode yang ketiga, yaitu show history. Itu tuh menampilkan semua hasil sebelumnya. Kayak network manager itu berfungsi sebagai controller yang mengelola seluruh objek device, melakukan pengecekan, menangani error, serta menyimpan dan menampilkan riwayat. Lalu di bagian main itu hanya ini kan, dibagi ini sebagai penghubung user dengan sistem saja. Di sini ada manager, network manager. Itu tuh membuat controllernya, terus ada header, menampilkan identitas programnya, terus melakukan loop. Ya, ini melakukan loop while true. Programnya terus berjalan. Lalu ada try except-nya juga. Itu tuh mencegah error input. Lalu nih ada device router, lalu twice device. Nah, di sini kan ada untuk cek device-nya, ini control process. Terus ada manager story. Jadi kayak main tuh kayak tempat cuma input dan output program aja. Yang bekerja manajer. Nah, kayak dia tuh kayak interface antar user dan sistem, kayak di mana user dapat menambahkan device dan melakukan pengecekan dan melihat hasil melalui controller, yaitu control tadi network manager ya. Untuk tantangan terbesar saya ya, tadi kan ada pertanyaan tantangan atau error yang terbesar saya saat menyatukan semua kelas. Tantangannya adalah mengintegrasikan parent class, child class, terus controller, dan main agar berjalan secara struktur. Selain itu, pengelolaan objek dalam suatu list dengan tipe berbeda, serta penanganan error juga menjadi tantangan, kayak salah sedikit saja itu bisa membuat program error. Nah, lalu di sini saya akan merunningnya dulu ya. Running program saya. Nah, kita buka dulu. Saya simpan di data C. Nah, kita cmd-in. MD. Python main 25, 78, 21, 15, 23. Nah, di sini muncul headernya. Terus kita tambah pilih menu tambah perangkat, namanya misalnya nama Jakarta saja. Jakarta. IP address-nya 192.168.10.1.
Terus kita pilih router, ya router. Nah, lalu tambah lagi, namanya Palembang dengan IP address 192.168.10.2. Nah, ini tipenya Swiss. Lalu kita cek cek dulu, cek kita, cek Swiss. Kita coba dulu sampai dia ada error. Kita coba sampai error. Nah, nah di sini kan karena saya tadi errornya hanya 20%, jadi memang jarang ya errornya. Jadi ini ada errornya kan. Nah, sukses. Lalu kita lihat riwayat. Nah, di sini riwayatnya tadi. Nah, lihat ya. Postman aktif statusnya ada yang pilot, sukses. Nah, mungkin hanya itu ya penjelasan mini project yang saya buat. Saya akhiri. Jika saya banyak salah, saya mohon maaf. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.